Shalom, selamat malam saudara-saudari dalam Kristus. Di penghujung hari ini, mari kita sejenak menghentikan seluruh rutinitas dan menenangkan hati di hadirat Bapa. Kita sambut sabda Tuhan malam ini dengan penuh sukacita, memohon ketenangan jiwa serta pengharapan akan kedatangannya yang semakin dekat. Mari berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Saat ini kami datang meluangkan waktu untuk merenungkan firman. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kebenaran-Mu meneguhkan iman dan menjadi pelita bagi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, bahaya dari sifat percaya diri sendiri. Ayat renungan diambil dari kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Firman Tuhan berkata, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocohku, supaya aku jangan meninggikan diri." Sifat percaya pada diri sendiri mengarah pada pengabaian perhatian dan doa yang rendah hati, pertobatan. Ada godaan-godaan lahiriah yang harus dihindari dan musuh-musuh batinia, serta kebingungan yang harus diatasi, karena iblis menyesuaikan pencobaan-pencobaannya terhadap karakter-karakter dan watak-watak yang berbeda dari individu-individu. Jemaat Kristus selalu dalam bahaya. Iblis berusaha untuk menghancurkan umat Allah, dan pikiran satu orang, penilaian satu individu, tidak cukup untuk dipercaya. Kristus akan menyatukan para pengikutnya bersama dalam kekuatan jemaat, mematuhi peraturan, memiliki kaidah dan disiplin, dan semua orang tunduk satu sama lain, menghargai orang lain lebih baik dari diri mereka sendiri. Persatuan dan keyakinan sangat penting bagi kemakmuran jemaat. Jika semua anggota jemaat merasa bebas untuk bergerak secara independen dari yang lain, mengambil jalan mereka sendiri yang ganjil, bagaimana jemaat bisa berada dalam keselamatan di saat bahaya dan risiko? Kemakmuran dan keberadaan sebuah jemaat tergantung pada tindakan, persatuan, dan saling percaya dari para anggotanya. Ketika pada saat yang kritis seseorang membunyikan alarm bahaya, ada kebutuhan akan pekerjaan yang cepat dan aktif, tanpa berhenti bertanya dan mengumpulkan seluruh subjek dari ujung ke ujung, sehingga membiarkan musuh mendapatkan keuntungan dengan penundaan, maka tindakan kesatuan dapat menyelamatkan banyak jiwa dari kebinasaan. Allah ingin umatnya bersatu dalam ikatan terdekat, persekutuan Kristen. Keyakinan pada sesama anggota jemaat adalah penting bagi kemakmuran jemaat. Persatuan aksi adalah penting dalam krisis agama. Satu langkah ceroboh, satu tindakan yang tidak hati-hati, dapat menenggelamkan jemaat ke dalam kesulitan dan cobaan yang mungkin tidak akan pulih selama bertahun-tahun. Salah satu anggota jemaat yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan dapat memberi keuntungan bagi musuh besar yang akan mempengaruhi kemakmuran seluruh jemaat, dan banyak jiwa mungkin hilang sebagai akibatnya. Yesus mau para pengikutnya tunduk satu sama lain. Lalu Allah dapat menggunakannya sebagai alat untuk saling menyelamatkan, karena seseorang tidak dapat membedakan bahaya yang dilihat mata orang lain dengan cepat. Tetapi jika kehendak yang tidak dapat membedakan kepercayaan mematuhi peringatan itu, mereka dapat diselamatkan dari kebingungan dan cobaan yang besar. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, jilid 3 halaman 445-446. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas teguran dan nasihat firman-Mu malam ini. Ampunilah kami jika tanpa sadar kami sering mengandalkan kekuatan, kepintaran, dan kebenaran diri kami sendiri di tengah pelayanan dan jemaat. Jauhkanlah kami dari kesombongan spiritual yang dapat memecah belah dan menjauhkan kami dari penyertaan-Mu. Ajarilah kami untuk senantiasa rendah hati, saling menghargai,
dan sepenuhnya bergantung pada kasih karunia serta pimpinan-Mu. Kami menyerahkan malam ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Berikanlah kami istirahat malam yang tenang, damai, dan menyegarkan. Lindungilah rumah tangga kami serta seluruh jemaat-Mu sepanjang malam ini. Karuniakan kami kekuatan baru esok hari untuk terus hidup menundukkan diri kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.